wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru hebat komunitas belajar berbagi SDN 008 Camba-Camba. Selamat berjumpa dalam topik kurikulum. Bapak Ibu guru hebat, mari kita sama-sama memperhatikan layar berikut. Nah, dari kegiatan kita siang ini, tujuan kita ini mempelajari topik kurikulum. Tujuan pertama adalah Bapak Ibu guru hebat dapat memahami bahwa apa itu kurikulum. Kemudian yang kedua, mengapa kurikulum perlu berubah. Kemudian tujuan ketiga yang Ibu Bapak guru hebat harus dapatkan pada siang ini, bagaimana mewujudkan perubahan kurikulum. Itulah tujuan daripada sesi siang ini terkait topik kurikulum. Adapun materi kita dari topik kurikulum adalah apa itu kurikulum? Demi efektifnya pertemuan kita kali ini, maka saya meminta pendapat dari Bapak Ibu guru hebat. Apa sih yang kita pahami terkait kurikulum? Ada di antara kita Ibu? Ya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya bahwa kurikulum itu adalah sebagai acuan untuk membuat perencanaan pembelajaran seperti membuat modul ajar. Itu, terima kasih. Terima kasih pendapat dari Ibu Guru kelas 1 bahwa kurikulum itu adalah acuan dalam membuat modul ajar. Saya kira apa yang disampaikan Ibu ini itu adalah salah satu arti daripada itu kurikulum. Itu salah satu pemahaman. Di antara kita siapa lagi? Ibu agama? Ada yang mau berpendapat Ibu? Oke. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya kurikulum itu adalah pedoman dasar pembelajaran yang di dalamnya memuat struktur dan bahan kajian yang dapat menentukan materi yang akan diajarkan di kelas. Oke, terima kasih Ibu. Sudah ada tambahan lagi bahwa kurikulum itu di samping sebagai pedoman, kurikulum itu juga memuat materi yang akan disampaikan kepada peserta didik kita di kelas. Oke. Masih ada yang lain? Pak Guru? Ada ide Pak? Mau disampaikan terkait dengan kurikulum? Ibu Guru kelas 4? Apalagi Ibu Guru kelas 4 implementasi kurikulum merdeka. Oke Ibu? Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya kira Bapak Ibu sudah berpendapat tadi. Coba kita lihat. Untuk melihat lebih jauh pengertian terkait apa itu sebenarnya kurikulum. Kurikulum adalah keseluruhan dari pengalaman belajar murid. Nah, apakah tadi ada terangkum di pendapat Bapak Ibu guru hebat bahwa kurikulum ini adalah keseluruhan dari pengalaman belajar murid. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ibu guru kelas 4 bahwa kurikulum itu mulai dicerita dari perencanaan sampai dengan asesmen. Jadi otomatis terkait dengan kurikulum adalah keseluruhan dari pengalaman belajar murid. Betul sekali apa yang disampaikan Ibu guru kelas 4, kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Kenapa dikatakan jantungnya pendidikan Bapak Ibu? Karena ini adalah pedoman utama. Jika kurikulumnya macet, maka pembelajaran di satuan pendidikan itu jalannya juga akan macet. Kalau kurikulumnya tidak menjadi jantung daripada pembelajaran di sekolah kita. Nah, kemudian kurikulum adalah titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Nah, benar sekali.
Inilah tadi yang dimaksud mulai dari rancangan awal sampai berakhir dengan asesmen, bahkan ada tindak lanjut dari hasil asesmen. Bu Guru kelas 1, sekira kita sudah bisa lihat bahwa apa yang kita sampaikan Bu tadi, apa yang disampaikan oleh guru agama, apa yang disampaikan oleh guru kelas 4 terangkum di dalam apa yang ada di slide di atas. Oke, kurikulum perlu berubah. Sekarang kita ditantang lagi dengan satu pertanyaan besar buat guru hebat di SD 008 Camba-Camba. Mengapa kurikulum itu perlu berubah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum perlu berubah harus sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Menurut guru bahasa Inggris bahwa kurikulum itu perlu berubah karena kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Apakah Bapak Ibu guru hebat sama pendapat dengan guru bahasa Inggris ini bahwa kurikulum perlu berubah karena kurikulum itu harus sesuai dengan perubahan zaman atau perkembangan zaman? Bagaimana dengan guru kelas 6? Setuju dengan itu atau ada pendapat lain Ibu? Oke, Ibu agama ada argumentasi lain Ibu menyambung dari kata-kata kunci daripada bahwa kurikulum itu perlu berubah karena kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zaman. Era revolusi industri 4.0 yang dipengaruhi oleh hadirnya bencana kemanusiaan dan kesehatan, yaitu COVID-19, yang membuat pola kegiatan pembelajaran berubah drastis dan mengalami ketertinggalan belajar atau learning loss. Terima kasih. Kalau tadi guru bahasa Inggris hanya memberi kata kunci, kalau Ibu agama memberikan penjelasan kenapa kurikulum perlu berubah. Bapak Ibu guru hebat, komunitas belajar berbagi SD 008 Camba-Camba, benar sekali adanya pendapat dari Ibu agama bahwa adanya perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi kita beralih ke kurikulum merdeka, itu adalah disebabkan oleh adanya learning loss pada pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Betul sekali. Inilah yang akan ditanggulangi, yang akan diperbaiki, yang akan dituntaskan. Bagaimana menangani itu kekurangan-kekurangan belajar, kekurangan-kekurangan waktu belajar, sehingga peserta didik kehilangan sebagian materi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kurikulum Merdeka datang membawa angin segar. Dia mengangkat hanya materi yang sangat esensial. Jadi kurikulum Merdeka itu nilai plusnya Bapak Ibu guru hebat adalah materinya sedikit, waktu pembelajarannya tetap sama dengan kurikulum 2013. Itu kelebihannya. Di atas Bapak Ibu, kurikulum perlu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Betul kata Ibu guru bahasa Inggris. Sebagaimana contohnya sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang, pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Kata Ibu agama, informasi teknologi telah berkembang, akan menjawab katanya perkembangan di era 4.0. Betul sekali Ibu agama. Sekarang, jadi kenapa perlu berubah? Pembelajaran pun akan diubah. Kenapa? Pembelajaran akan membosankan Bapak Ibu jika tidak berubah. Kenapa? Anak-anak sekarang sudah bermain-main dengan teknologi di rumahnya, dia pakai komputer bersama orang tuanya. Anak-anak kita sudah gadget di tangannya, Android. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus merubah pembelajaran itu, merubah kurikulum itu dengan seiring perkembangan zaman. Seperti itu. Kurikulum yaitu
untuk mewujudkan impian atau memberikan motivasi yang timbul berdasarkan kan kadang ada anak merasa takut ya dalam mengemukakan suatu pendapat. Jadi makanya kita sebagai guru harus selalu memberikan motivasi kepada anak-anak agar anak-anak bisa percaya diri atau bisa mandiri dengan adanya motivasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut guru kelas 2, intinya kurikulum bisa berubah. Menurut beliau adalah kita harus lebih banyak memberikan motivasi kepada peserta didik. Itu intinya. Sekarang saya kembali bertanya di forum ini secara umum. Kira-kira bagaimana caranya ibu agar bisa memotivasi peserta didiknya itu? Apa yang harus ibu lakukan sehingga bisa memberikan motivasi terhadap peserta didik? Guru kelas 6 memotivasi, guru agama memotivasi, guru PJOK, guru kelas 4, guru kelas 1, guru kelas 5, bahasa Inggris, guru kelas 3, guru kelas 4. Bagaimana caranya? Harus Ya? memberi kesiapan dalam mengimplementasikan kurikulum baru itu agar tujuan pendidikan nasional itu bisa tercapai. Oke, kita harus mempunyai kesiapan dalam rangka implementasi kurikulum itu sehingga kita bisa mencapai perubahan kurikulum. Oke, saya kira terima kasih atas argumentasi kita mewujudkan perubahan kurikulum. Sekarang siapa yang ingin berpendapat di antara Bapak Ibu? Karena memang kita sekarang ini curah pendapat bagaimana mewujudkan perubahan kurikulum. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sehingga kurikulum itu bisa berubah, khususnya di sekolah kita ini. Tidak usah kita dulu berpikir jauh-jauh, di sekolah kita saja dulu. Bagaimana kita ini, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan, hal-hal apa yang perlu kita lakukan sehingga kurikulum itu bisa berubah. Sampaikan Pak. Oke, guru kelas 5 ada? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, bagaimana mewujudkan perubahan kurikulum? Kalau di sekolah kita, tentu dengan mengikuti apa pembelajaran apa yang sesuai dengan materi-materi yang sesuai dengan kurikulum yang memang sudah menerapkan kurikulum merdeka, kita berikan sama anak-anak sesuai dengan materi-materi itu dan sesuai dengan buku-buku yang sudah ada di sekolah kita, yang memang sudah disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Dan untuk itu menurut saya kita guru berusaha bagaimana supaya kurikulum ini bisa diterima anak-anak kita meskipun dengan sedikit-sedikit sesuai dengan profil Pancasila kita berikan sama anak-anak, bagaimana anak kita bisa mengaplikasikan daripada apa itu. Yang memang anak-anak kita sekarang sudah harus memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari kurikulum merdeka. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira terima kasih kepada guru kelas 5 yang intinya ini perubahan kurikulum dapat terwujud apabila kita satu contoh yang bisa dia paparkan bahwa kurikulum itu berubah karena adanya pembelajaran sesuai dengan pola kurikulum merdeka, utamanya pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Apatah lagi sekolah kita adalah sekolah penggerak yang memang harus menjadi katalis perubahan. Kita itu memang punya tugas menjadi katalis perubahan, utamanya di sekolah kita. Nah, saya kira ada di antara Bapak Ibu yang mau lagi berpendapat, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pertanyaan nomor 3 ini, bagaimana mewujudkan perubahan kurikulum? Harus mendaftarkan sekolah kita ke dalam apa yang namanya sekolah penggerak, atau yang lebih sekarang kita yang sekarang dituntut oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kita, yaitu mandiri belajar. Yang pertama, setelah nantinya di dalam itulah penjelasan yang diberikan oleh guru kelas 5. Terus untuk mewujudkannya nanti setelah kita terdaftar sebagai pengguna daripada kurikulum baru tersebut, barangkali asesmennya kita baru melakukan asesmen supaya kita dapat mewujudkan perubahan kurikulum tersebut. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kelas 3. Menurut guru kelas 3 bahwa yang pertama dia lakukan seperti yang dilakukan sekolah kita untuk mewujudkan perubahan kurikulum adalah mendaftarkan sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Baru setelah kita menjadi sekolah penggerak, maka kita menjadi pelaksana kurikulum merdeka. Jadi berubahlah itu menurut guru kelas 3 karena kita dari kurikulum 2013 kemarin sekarang melaksanakan kurikulum merdeka pada kelas 1 dan 4. Kurikulum dapat terwujud apabila 1. Guru dan kepala sekolah belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi kita untuk mewujudkan perubahan kurikulum ini, guru dan kepala sekolah belajar mandiri melalui PMM, platform Merdeka Mengajar. Sekarang, apakah ibu guru punya pendapat tadi salah? Tidak. Kita bisa memotivasi peserta didik. Kita bisa menemukan cara-cara, strategi, taktik-taktik bagaimana memotivasi peserta didik dengan belajar mandiri di PMM. Di sana sangat banyak kiat-kiat yang bisa ditawarkan ibu. Bagaimana caranya memberikan motivasi, bagaimana cara mendidik dengan baik dan benar, sangat banyak ditawarkan di platform Merdeka Mengajar. Jadi mari kita sama-sama belajar di sana ibu, supaya kita dapat memotivasi dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua, guru dan kepala sekolah mengikuti webinar secara mandiri. Maksudnya ini lahir dari kita sendiri, bukan dari atasan kita, misalnya pengawas kita. Bukan nanti kita disuruh pengawas, baru kita mengikuti webinar. Kita bisa mengikuti webinar secara mandiri. Pernahkah komunitas belajar berbagi kita mengikuti webinar dengan kemauan sendiri, Ibu? Pernah. Kenapa tidak? Saya pernah sama-sama guru kelas 4 mengikuti webinar secara luring di DPMP Sulawesi Barat kemarin yang difasilitasi oleh guru penggerak angkatan 1. Itu kami juga sering mengikuti webinar secara daring. Saya kira itu sudah upaya guru dan kepala sekolah mengikuti webinar secara mandiri. Ini kegiatan kita siang ini terkait dengan memahami modul kurikulum. Saya kira selanjutnya Bapak Ibu, saya berharap apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa dikaji ulang di rumah, dan kalau masih ada hal-hal yang belum dipahami Bapak Ibu, boleh dipertanyakan nanti pada hari Sabtu mendatang di komunitas belajar dan berbagi kita. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.